Salve, berbicara tentang purgatorium atau api penyucian, begini saudara-saudaraku. Kalau anak-anak Tuhan, kita orang Katolik, kemudian berdosa, dosanya tidak menghujat roh, tidak parah-parah banget, apakah dia masuk neraka? Tidak kan? Kalau dia pun belum layak, dia masih hidup dalam dosa, apakah dia juga pantas masuk surga? Tidak kan? Nah, oleh karena itu, karena kerahiman Allah, maka diberikanlah purgatorium atau api penyucian kepada kita, supaya kita dimurnikan dan kelak masuk surga. Jadi itu adalah sesuatu yang perlu disyukuri, bukan untuk diperdebatkan, diterima dan disyukuri. Tapi bukan berarti enak ya masuk purgatori. Jangan berpikir seperti itu saudara-saudaraku. Purgatorio itu tidak enak ya, itu tidak enak, tempat dimurnikan. Ya paling enak masuk surga, itu tujuan kita. Nah, lalu bagaimana dengan dasar-dasar Alkitabiahnya? Baik, kita sebenarnya banyak ya dalam Alkitab, tetapi saya akan mengambil dua saja. Yang pertama dari 2 Makabe bab 12 ayat 44 dan 45. Saya akan bacakan. Sebab jika tidak menaruh harapan bahwa orang-orang yang gugur itu akan bangkit, niscaya percuma dan hampalah mendoakan orang-orang mati. Lagi pula, Yudas ingat bahwa tersedialah pahala yang amat indah bagi sekalian orang yang meninggal dengan saleh. Ini sungguh suatu pikiran yang mursyid dan saleh. Dari sebab itu, maka disuruhnyalah mengadakan korban penebus salah untuk semua orang yang sudah mati itu, supaya mereka dilepaskan dari dosa mereka. Nah, jadi dalam kitab Makabius ini jelas ya, ada api penyucian, dan kita yang masih ada di dunia bisa mendoakan mereka. Dan ini dikatakan untuk mengadakan korban penebus salah. Jadi kita yang mengadakan, kita yang masih hidup di dunia, bagaimana? Yaitu dengan, kalau dulu korban-korban bakaran itu ya seperti itu bukan seperti yang diminta oleh Tuhan. Yang diminta Tuhan apa? Kasih. Jadi kita harus sungguh-sungguh hidup dalam kasih, memperbaiki hidup kita supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Maka doa-doa kita untuk mereka yang telah di sana di dalam api penyucian akan didengarkan oleh Tuhan, dan mereka akan mendapat kerahiman Tuhan. Yang kedua, dari Injil Matius bab 12 ayat 32 dikatakan di sana, saya bacakan. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Jadi jelas di sini sudah ada implikasinya ya. Di dunia ini tidak, di dunia yang akan datang pun tidak. Jadi di dunia yang akan datang itu masih ada pengampunan. Tetapi kalau menghujat roh tidak akan diampuni. Berarti indikasinya apa? Di sana ada api penyucian, di mana dosa masih bisa diampuni. Kalau neraka blas, selesai selama-lamanya, tidak ada pengampunan selama-lamanya di sana. Surga bahagia kekal abadi selama-lamanya. Tidak ada orang berdosa butuh diampuni di dalam surga, hanya di dalam api penyucian. Jadi begitu, dari dua saja ini sudah cukup saudara-saudaraku. Tergantung kita mau percaya atau tidak, mau mensyukuri atau malah menghujat. Tuhan Yesus memberkati.